adik-adik, oma opa yang ada di rumah, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua diberi kesehatan dan diberkati oleh Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah intergenerasi kita pada hari ini. Mari saudara, kita mengangkat pujian ini yang menyatakan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi bagi Dia, mari kita bermazmur bagi Dia selama kita hidup di dunia ini. Mari kita angkat pujian ini saudaraku. Manis kau dengar. Aku hendak
Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, kita siap untuk memuji Tuhan pada saat ini. Amin. Baik saudaraku, mari kita dengan semangat kita memuji Tuhan. Kita nyatakan bahwa terpujilah Tuhan kini, sekarang, dan selamanya, karena nama Dia begitu besar dan Dia begitu ajaib bagi kehidupan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
adik-adik kita memuji Tuhan, sama-sama kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Saudaraku, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita mengangkat pujian ini yang menyatakan bahwa Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun kehidupan kita, saudara. Mari kita angkat pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan.
Saya mengajak kita bersama-sama untuk tundukkan kepala kita dan kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih sebab Allah pemurah hati benar, sehingga setiap kali kami datang dengan keseriusan hati kami, Tuhan yang baik akan mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Tuhan kiranya bermurah hati, sebab kami tahu Tuhan hidup jauh dari Tuhan, jauh pula kami dari kelegaan hidup ini. Itu sebabnya kami belajar membuka hati kami, membuka pikiran kami, agar Tuhan yang baik itu mengampuni dosa celah kami selama seminggu yang berjalan ini, baik di tengah masyarakat, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami. Engkau tahu siapa kami. Tuhan kiranya mengasihani setiap kami. Berikan pula kami hati yang baru Tuhan, untuk kami betul-betul mau hidup seturut dengan firman-Mu, berjuang melawan kedagingan kami dengan pertolongan Roh Kudus di dalam hidup setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin sertai kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, menyimaknya dengan baik, dan juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kami dengan ketaatan dan juga kesetiaan. Roh Kudus kiranya berkarya leluasa di dalam hidup kami, untuk kami bisa kemudian melakukan firman itu, menjadi pelaku firman, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya! Saudara, belasan tahun yang lalu saya melayani di sebuah sekolah Kristen. Saya ingat sekali ada seorang anak perempuan yang mungkin waktu itu kelas 2 apa kelas 3, sangat ramah, sangat pandai, dan juga cantik. Sama sekali saudara tidak nampak ada kerapuhan atau ada sebuah kelemahan di dalam jiwanya yang paling dalam. Dan pada suatu ketika
Di sekolah itu tersebar satu berita tentang dirinya di masa lalu, yang kemudian membuat dia merasa was-was, khawatir, galau, dia takut. Kemudian dia mencari kami guru bimbingan penyuluhan untuk men-share itu, karena dia takut dikeluarkan dari sekolah. Saudara, di dalam cerita itu kemudian dia memiliki rasa sangat malu untuk mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan dosa-dosa masa lalunya. Lalu dia menangis sejadi-jadinya, tetapi di dalam tangisannya itu tersirat satu statement atau sebuah pernyataan, pertanyaan yang begitu jelas bagi kami. Di dalam kondisi seperti itu, di dalam kerapuhannya pada saat ini, siapakah yang mengasihinya? Siapakah yang peduli dengannya di tengah-tengah situasi kerapuhannya seperti itu? Saudara, ayah bundanya diambang perceraian. Teman-teman yang tahu masa lalunya sebagian besarnya mulai melihatnya sebagai pendosa, mencibirnya dan menggosipinya dari belakang. Bahkan mereka yang menjadi tempat curhatnya, sahabat-sahabatnya yang membocorkan rahasia-rahasianya. Siapa yang mengasihi dia? Saudara, ketika seorang biarawati ditanya, di dalam dunia ini hal apa yang paling berbahaya? Saya kalau bertanya pada saudara, saudara punya begitu banyak jawaban demi jawaban. Tergantung situasi, konteks atau pergumulan hidup saudara, atau apa yang menjadi perspektif yang saudara lihat di dalam dunia ini. Biarawati itu menjawab, bukan atom, bukan pelecehan seksual, bukan kedurhakaan anak terhadap orang tuanya, bukan ketidakpedulian si kaya terhadap si miskin. Tetapi yang paling berbahaya adalah akar atau penyebab dari semuanya itu. Penyebab dari peperangan, penyebab dari kebencian, penyebab itu disebut sebagai kehilangan kasih. Saudara, orang yang kehilangan kasih akan kehilangan gambar dan rupa Allah di dalam dirinya. Orang yang kehilangan kasih tidak akan pernah peduli dengan sekelilingnya. Orang yang kehilangan kasih, dia bisa tersenyum tetapi jauh di dalam lubuk hatinya tidak menunjukkan Kristus ada di sana. Di dalam hal inilah teks kita menjadi menarik kalau kita pelajari bersama-sama. Saudara, teks ini merupakan kesatuan yang utuh dari pasal sebelumnya, atau tidak dapat dipisahkan ayat 9 sampai 17 dengan ayat 1 sampai 8 di dalam Yohanes 15 ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ada satu kalimat yang sangat kuat dan terkenal, yang merupakan kunci atau esensi daripada perikop itu, yaitu kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Kristus ada di dalam aku dan aku ada bersama-sama dengan Kristus. Di dalam ayat 9 juga kemudian dikatakan di sini lanjutan daripada perikop itu, tinggallah di dalam aku, maka dalammu kasih akan tinggal bersama-sama denganmu. Jadi sebenarnya ketika kita membaca Yohanes 1 sampai 17 ini, di sini dikatakan dengan jelas bahwa apabila Kristus tinggal di dalam kita, maka kita akan mengalami kasih itu, kita merasakan karya kasih itu, lalu kemudian kita mampu mengasihi orang oleh karena Kristus yang adalah kasih itu ada di dalam diri setiap kita. Dan Allah adalah kasih. Inilah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Dan teologi ini ditangkap oleh Yohanes murid Yesus di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. God is love, Allah adalah kasih. Jadi sebuah pertumbuhan yang berbuah, saudara, adalah life in love. Hidup di dalam kasih, tinggal di dalam kasih. Dunia memahami cinta, dunia memahami kasih di dalam pengertian yang sungguh-sungguh sempit, saudara. Kasih bagi orang-orang banyak adalah saya baik terhadap orang yang baik. Saya mengasihi orang yang mengasihi. Sebuah transaksi, saya punya barang, saya jual sama kamu, kamu beri saya uang, lalu selesai, itu transaksi. Saya mengasihi kamu, kamu harus mengasihi saya. Begitu saya mengasihi kamu, kamu tidak mengasihi saya, kekecewaan muncul. Lalu kemudian ketidakpedulian itu lahir di dalam hidup kita. Kasih yang sempit itu adalah kasih yang bersifat eksklusif. Hanya untuk pasangan, untuk keluarga, untuk sahabat-sahabat kita. Tapi Yesus mengajarkan di sini kasih itu bukan bersifat posesif. Kasih itu tidak sempit, kasih itu tidak eksklusif, melainkan kasih yang telah kita terima dari Yesus. Di salib yang hina itu harus kita share, harus kita bagikan kepada orang lain di luar kita.
Orang-orang membutuhkan cinta dan kasih. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mengharapkan dikasihi. Bahkan saudara dan saya yang duduk di sini atau di luar daripada ruangan ini sedang menyaksikan tayangan ini. Saudara dan saya semuanya membutuhkan cinta dan kasih. Tidak ada yang tidak, saudara. Suatu hari di sebuah kota ada pertandingan hati siapa yang paling baik. Waktu pertandingan itu, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang datang mendaftar, tidak kalah dari Indonesian Idol. Antriannya begitu panjang, lalu kemudian yang terseleksi hanya 5 orang. Orang yang pertama datang membawa hati yang mengkilap, lalu juri memberi penilaian. Orang yang kedua datang, saudara, dengan hati yang kurang mengkilap tetapi bentuknya begitu cantik. Lalu orang yang ketiga maju. Orang yang ketiga ini membawa hatinya sungguh besar luar biasa, lalu tidak ada cacatnya sedikit pun hati itu. Orang ketiga pun sudah dicatat dan silahkan minggir, akan dinilai oleh juri. Orang yang keempat, saudara, masuk. Lalu orang yang keempat ini membawa hati yang bisa dilipat-lipat. Sedemikian hebatnya. Anak saya mengatakan itu origami, saudara. Lalu kemudian setelah itu hati yang kelima datang, compang-camping hatinya. Lubang sana, lubang sini, penuh cacat hatinya. Peserta yang pertama sampai yang keempat melihat hatinya, tertawa luar biasa. Lalu mengatakan, kenapa orang ini bisa lulus seleksi? Hatinya jeleknya luar biasa. Lebih baik hati yang itu tadi, yang di luar yang tidak lolos seleksi itu jauh lebih baik. Lalu kemudian juri mulai menilai. Setelah selesai, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah sesuatu yang tidak disangka, bahwa peserta nomor 5 adalah juaranya. Nomor 1 dan 4 mulai protes. Kenapa bisa dia punya hati lebih baik? Bukankah hatinya lubang-lubang? Bukan hatinya penuh kecacatan? Bukankah hatinya begitu jeleknya luar biasa? Lalu juri, saudara, memberikan alasan bahwa hati yang compang-camping ini sudah kami terima alasannya dari si pemilik. Lalu juri mengatakan, saya hendak memberikan kalian penjelasan, tetapi mungkin lebih tepat jika dijelaskan oleh sang pemilik hati itu sendiri. Lalu pemilik hati itu mengatakan kepada mereka semuanya, ketika saya melihat orang yang susah, hatiku saya sobek, saya bagi kepada dia. Supaya kami bisa berbagi hati, lalu kemudian lubang besar pada hatinya itu sedikit banyaknya ditambal. Ketika saya melihat orang yang lapar, saya bantu di situ. Ketika saya mulai dihina orang dan saya mulai benci orang itu, saya dendam orang itu, saya paksakan diri mengasihinya, saya cabut hati saya berikan kepada orang itu, saya ampuni kesalahan-kesalahannya pada saya. Itulah sebabnya hati saya pada hari ini, engkau semuanya melihat bahwa tidak utuh atau tidak secantik hati orang lain. Saudara, itulah yang dilakukan Yesus di dalam ayat 12. Aku telah mengasihi kamu. Aku telah mengasihi kamu. Perkataan ini membuat begitu banyak orang menangis, saudara. Orang-orang yang miskin, papa, terlantar, terhina, hidup dalam pergumulan masalah, di dalam badai, di dalam paku-paku kerikil yang menusuk kaki-kaki mereka. Mereka menangis dan tidak tahu bagaimana harus mengeluarkan diri dari penjara-penjara tekanan yang berat ini. Lalu kemudian Tuhan datang kepada mereka mengatakan, aku telah mengasihi engkau, aku mengasihi kamu, mengasihi saya. Dan di dalam Roma 5 ayat 8, kamu itu siapa? Paulus menjelaskan di sini. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, love-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kamu adalah orang berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan Allah oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudara dan saya orang berdosa, saudara. Kasih Allah melampaui dosa-dosa kita sehingga Alkitab dengan konsisten selalu mengatakan, walaupun darahmu merah seperti apapun akan menjadi putih luar biasa. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus bagi kita.
Bahkan bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, bukan karena kita layak menerima cinta itu, maka kita menerimanya justru ketika kita berdosa, Kristus mati bagi saudara dan saya. Dia bereskan masalah dirimu yang berdosa. Dia tahu tanpa kasih kita tidak akan bisa mengasihi orang lain. Dia tahu kalau dia tidak berikan contoh bagaimana mengasihi secara konkret itu, maka kita tidak akan punya pandangan. Kita tidak punya perbendaharaan kasih untuk dibagikan kepada orang lain. Dia tahu kalau dia mengasihi kita, kita pun akan bisa mengasihi orang lain. Kalau hatimu penuh dengki, benci, marah terhadap siapapun, engkau penuh amarah, iri hati, langkah kakimu ke pelacuran, mabuk adalah kegemaranmu, judi kebiasaanmu, akar pahit masa lalu sangat kuat pada jiwamu. Dia Yesus dikatakan dalam Roma membereskan semua masalahmu di atas kayu salib itu. Seperti ia mengasihimu, seperti itu ia ingin kita juga mengasihi orang lain, saudara. Dan bagi orang percaya ini bukan permintaan, cerita tentang kasih. Di dalam ayat 12 awal ini adalah perintah. Yesus mengatakan sebagaimana aku mengasihimu, kamu pun harus mengasihi orang lain. Perintah ini berbicara mengenai keharusan. Perintah bicara saudara tentang hal yang mendesak dan harus segera dilakukan. Sesuatu yang tidak boleh kita katakan nanti Tuhan. Ketika saya memperoleh materi lebih banyak saya baru bisa mengasihi orang lain. Ketika saya sudah tua baru saya mengasihi orang lain. Ketika orang lain mengasihi saya baru saya bisa menunggu itu mengasihi dia. Dan lain sebagainya, mendesak harus sekarang. Dan perintah itu berarti tidak menerima alasan untuk berkata tidak. Memang Yesus adalah sahabat kita. Tetapi pada bagian ini saudara, ketika perintah itu diberikan kepada kita, dia biang melampaui sahabat kita. Dia otoritasnya ada. Dia adalah raja yang harus kita taati dengan setia. Dan kata mengasihi continuous tenses ini berarti terus menerus saudara. Tidak boleh ada dalam satu hari hati kita tidak mengasihi. Jadi kalau kita memiliki musuh kita harus mengampuni. Seorang biarawati mengatakan kasih itu sampai terasa sakit. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Kalau kita mengasihi orang yang selalu memberikan kita sesuatu itu biasa. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang menghina kita, itu baru ujian iman kita terjadi di dalam hidup kita. Di dalam beberapa teks atau perikop selalu bagian akhir adalah perintah. Tetapi bagian ini, bagian akhirnya bukan hanya perintah melainkan juga sebuah alasan teologis. Kenapa kita diperintah untuk mengasihi? Dan ayat 15 dikatakan sebab aku telah memilih kamu dan menetapkanmu. Dengan kata lain saudara dan saya tidak bisa meminta sebuah jawaban kenapa saya harus mengasihi orang lain. Allah telah memilih kita dan menetapkan kita. Dua frase kunci ini menyatakan dengan sangat jelas bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari dosa melalui kematiannya. Dan dia memberikan kita tugas penting untuk melanjutkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia seperti ini. Sebuah pemuda berjalan menuju kepada satu gereja di Jerman. Di depan pintu gereja itu ada satu patung Kristus yang bermahkota duri, saudara. Patung Kristus ini cuma separuh sampai di dada, tetapi tidak punya dua tangan. Cuma kepala mahkota duri dan dada Kristus di sana. Ketika lewat di gereja itu, sang pemuda ini melihat patung itu cukup lama. Pastor dari gereja itu mengatakan kepadanya, apa yang engkau lihat anak muda? Lalu kemudian yang terjadi, pemuda ini bertanya kepada pastor ini, apa makna daripada patung ini pastor? Kenapa tidak dibuatkan tangan? Kenapa tidak dibuatkan kaki dan lain-lain sebagainya? Pastor ini mengatakan sengaja tidak dibuatkan tangan. Karena tangan itu adalah engkau. Engkau yang harus melanjutkan kasihnya di tengah-tengah dunia ini. Melanjutkan cintanya dan mengaliri dunia ini dengan kasihnya. Dan aku telah memilih engkau, menetapkan kamu. And now, dia memilih kita, saudara dan saya, untuk memenuhi tugas panggilannya.
Memilih dan menetapkan adalah being, bukan sekedar doing. Kalau orang melakukan kasih tetapi bukan being, bukan dirinya sendiri, bukan menjadi bagian dari hidupnya, bukan menjadi status dirinya sebagai orang merdeka, kasih yang dilakoni bisa saja memiliki motivasi yang keliru. Tetapi kalau itu being di dalam hidup kita, maka kita pasti mengasihi dengan tulus. Saudara, Yesus di dalam kita menjadikan kita adalah kasih, sehingga doing kita adalah mengasihi, sama Kristus mengasihi. Dokter tugasnya mengobati, mahasiswa tugasnya belajar, pemusik tugasnya mengindahkan sebuah lagu. Seorang ayah dan ibu tugasnya mendidik, dosen tugasnya mentransfer ilmu. Namun tugas yang begitu banyak, ada satu hal yang tidak boleh tidak ada pada diri mereka, yaitu kasih harus dipraktikkan di dalam seluruh status hidupmu. Di dalam apapun yang saudara dan saya kerjakan, kasih itu perlu dinyatakan. Dan bagian perikop ini konsisten mengatakan supaya Tuhan dikenal. Supaya apa yang kita lakukan berbuah dan orang lain melihat buah itu, artinya menjadi saksi dimanapun saudara berada. Kita dipilih, kita ditetapkan, berarti berbeda dengan sebagian besar orang. Kita dipilih untuk menjadi contoh, untuk menjadi misal, untuk menjadi teladan, supaya orang lain melihat kita juga bisa melakukan firman Tuhan. Seorang penjual apel anak kecil buta, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa melihat di jalan-jalan dan keindahan alam ini. Dia bawa dagangannya, buah-buahan itu. Waktu dia berjalan di bawah hotel, tiba-tiba dari hotel itu muncul begitu banyak orang yang buru-buru hendak pergi rapat atau meeting. Mereka semua perwira, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian perwira, entah perwira keberapa, menabrak jualan anak kecil ini. Gadis buta ini. Lalu jualannya berhamburan di jalan. Semuanya berjalan karena dikejar oleh waktu. Tetapi ada satu jenderal yang berhenti tepat di depan gadis itu. Dia memegang membelai kepala gadis itu. Dia bantu memungut apel, memungut semua buah-buahan itu, menaruhnya kembali di keranjang gadis itu. Lalu mengatakan, jual kembali, nah semua sudah beres. Ketika sang jenderal ini mau mengikuti teman-temannya yang ada di depan, sang gadis ini yang kecil ini yang buta ini mengatakan, "Papa, tunggu, tunggu." Lalu jenderal ini berbalik dan mengatakan, "Apa lagi, Dek?" Lalu gadis ini mengatakan, "Saya mau tahu apakah Bapak itu Yesus." Saudara, kita dipilih dan kita ditetapkan oleh Tuhan supaya kita berbuah di dalam kasih. Supaya kita membuka hati kita di dalam sebuah kontes. Lalu kita mencabut hati kita, membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan cinta dan kasih itu. Membereskan masalah kita. Lalu kemudian kita menampilkan Kristus itu seperti apa di dalam kehidupan ini. Bukan kalung salib yang ada di leher kita, maka kita Kristen. Bukan karena KTP kita Kristen, maka kita Kristen. Tetapi dari buahnya lah, maka orang bisa mengatakan kita Kristen atau bukan Kristen. Saudara, biarlah firman ini meneguhkan kita. Biarlah firman ini mengingatkan kita kembali bahwa kita dipilih, ditetapkan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli dari Kidung Jemaat 280, aku percaya. Yang mengasihi
Bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah menyapa kami, sekaligus nasihat-Mu menyapu hati yang keras, yang selama ini mungkin kami tahu benar tetapi kami tidak melakukan apa yang benar. Pada hari ini ajar kami punya komitmen yang baru Tuhan, supaya kami bertumbuh berbuah di dalam Yesus, penuh kasih, mengimplementasikan kasih itu kepada orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKI Gejayan, Tuhan juga yang tolong pimpin gerejamu ini dengan seluruh anggota jemaat simpatisan yang ada, supaya berjalan dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tentu kami juga paham Tuhan, di tengah-tengah zaman dengan segala kompleksitasnya ini, begitu banyak godaan-godaan yang datang. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami Tuhan dimurnikan melalui tekanan-tekanan dan godaan itu, agar kami bisa disucikan dan dilihat Tuhan menyelidiki hati kami dan mendapati kami taat dan setia. Berkati kota Yogyakarta secara khusus Tuhan, di tengah-tengah juga situasi pandemi yang terus menerus ada saja setiap harinya. Kami berdoa Tuhan kiranya tolong kota Yogyakarta, supaya makin hari COVID-19 ini melandai, kemudian hilang. Indonesia boleh dipulihkan kembali. Pemerintahan pusat sampai daerah bisa mengerjakan tugas mereka dengan sangat baik, dengan serius, dengan mengutamakan kepentingan umum. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh nampak Kristus ada di tengah-tengah kami. Berkati juga Tuhan seluruh dunia yang tetap berjuang bersama-sama di dalam COVID-19 ini. Tuhan juga yang berkarya dan berperkara. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap kami ke dalam tangan-Mu. Sehabis kami kembali dari tempat ini Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat firman-Mu. Gema firman itu tidak pernah berhenti di dalam telinga dan pikiran kami, bahkan hati kami, agar kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan mengumpulkan persembahan, dan persembahan ini didasari dari firman Tuhan Lukas 6 ayat 44 dan ayat 45. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya hatinya, dan baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mari Bapak Ibu kita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa untuk
persembahan yang telah kita kumpulkan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan pada kami sampai saat ini. Tuhan, yang mana kami telah mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat-Mu, kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja-Mu di GKI Kejayan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati sehingga di dalam mengelola persembahan ini selalu takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati sehingga mereka selalu mendapatkan berkat daripada-Mu. Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Saudaraku, ibadah kita akan segera berakhir. Namun saudara, ibadah kita yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita dan kita siap untuk diutus. Amin. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita dengan sama-sama kita mengangkat pujian ini. Tuhan mengutus kita. Jemaat yang terkasih, bersama Tuhan mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Terimalah berkatnya. Tuhan yang maha baik menyertai setiap saudara. Tuhan yang penuh kasih berkarya terus di dalam kehidupanmu. Baik di tengah-tengah keluargamu, di tengah masyarakat di mana engkau berada, di tengah pekerjaanmu. Semua buah tanganmu berhasil adanya karena Tuhan memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu menyertai setiap kita. Amin. Haleluya, haleluya.
Saudaraku, tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.